Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, radikalisme itu ada dua. Ada radikal secara fisik dan ada radikal secara ideologi. Baik, peledakan, pengeboman, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya itu radikal fisik namanya. Dan ada radikalisme, dia bentuknya ideologi, pemahaman. Dan secara pemahaman ini lebih berbahaya daripada radikalisme secara fisik. Radikalisme secara fisik itu muncul kenapa? Karena ada ideologi, kan begitu. Makanya kalau ideologinya tidak kita perangi, ya ibaratnya gugur satu tumbuh seribu. Perang terhadapnya juga dalam dua bentuk ini. Bentuk fisik. Kalau bentuk fisik, inilah tugas negara, aparat keamanan. Dan kita juga kalau diminta oleh negara untuk membela secara fisik, kita tidak boleh menolak. Itu hukum syariat. Ya kalau misalnya kepala negara minta kita untuk membela negeri kita ini dalam bentuk mengorbankan jiwa, kita harus latihan militer supaya bisa membela negara karena pemerintah meminta, kita wajib untuk ikut. Itu hukum di dalam syariat. Nah, secara fisik juga itu harus dipahamkan ya. Jadi kalau ada orang yang melihat misalnya ada sebagian buron dicari oleh pemerintah, orang berbahaya dicari oleh pemerintah, sudah diumumkan ini dicari oleh pemerintah, dia lihat tinggal di samping rumahnya, terus dia diam-diam saja, itu tidak boleh, tidak dibolehkan dalam syariat. Itu bentuk melindungi. Baik, itu diantara bentuknya hal-hal yang terkait dengan fisik. Adapun ideologi ini, sebab ini memang tugasnya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau perang secara ideologi, ya diperangi dengan ideologi juga. Harus diterangkan letak kesalahannya di mana, kekeliruan berfikirnya di mana. Terhadap radikalisme secara ideologi itu kadang lebih penting daripada memerangi secara apa? Secara fisik. Iya. Tahu kaum Khawarij? Ini orang-orang yang mencontohkan pemberontakan. Iya. Para pemberontak pertama mulai muncul di masa Utsman bin Affan. Kemudian diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij ini mengaku dirinya muslim dan mengaku dirinya berperang itu di jalan Allah. Dan mereka menganggap dengan perang itu mereka masuk surga. Tapi yang dia perangi siapa? Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Tapi lihat slogannya, cari surga, ingin mati syahid. Ya, menegarkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa-bahasanya bagus. Ya, sama dengan sebagian kelompok sekarang ini yang muncul ini. Kita ingin menegakkan khilafah, ingin amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita ingin merubah pemerintah kepada arah yang lebih baik. Itu bahasa-bahasa sama. Kaum Khawarij di masa dahulu seperti itu bahasanya. Makanya jangan tertipu dengan slogan, dengan pakaian, dengan penampilan. Tapi yang dilihat itu hakikatnya, ideologinya apa? Iya. Kaum Khawarij ini diperangi oleh para sahabat. Tidak ada yang mundur mereka. Marah senang kalau mati, dianggap dirinya apa? Mati syahid. Tapi ingat, lihat kekuatan ideologi. Ibnu Abbas suatu hari minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, saya mau datangi kaum Khawarij di kampungnya. Kata Ali bin Abi Thalib, mau apa ke sana? Saya ingin debat mereka, mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir terhadap engkau anak paman Rasulullah. Nanti ada bahaya menimpa kamu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu khawatir. Ibnu Abbas ke sana sendirian ke sana. Setibanya di sana, dilihat oleh kaum Khawarij. Mereka pun ribut. Ada yang berkata, jangan diajak ngomong, bahaya ini orang. Ada yang berkata, tidak, kita debat aja. Akhirnya terjadi perdebatan. Mereka sampaikan 4 alasan mereka kenapa membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas hanya bacakan 4 ayat dan 1 hadis. Rujuk, tadinya jumlah mereka 6.000 orang. Setelah Ibnu Abbas membacakan 4 ayat 1 hadis, rujuk dari mereka 2.000 orang bertobat. 2.000 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 4.000 orang. Nah, ini kekuatan ideologi namanya. Diperangi dengan pedang, nggak mau kembali mereka. Cuma dibacakan ayat-ayat oleh Ibnu Abbas dan 1 hadis. Berapa orang yang rujuk? 2.000, sebagian riwayat 4.000. Ini kekuatan ideologi. Jelas ya?
Nah, karena itu ideologi ini penting kita miliki. Sebab ini benteng keamanan. Baik. Jadi cara memeranginya sudah kita tahu ya, bahwa diperangi secara fisik itu tugas pemerintah. Ya. Adapun secara ideologi itu orang-orang yang punya ideologi, bagaimana meluruskan ideologi yang keliru. Itu perannya para ulama di situ.